يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sadaqallahu al-azim wa sadaqallahu al-karim wa nafa'ana bihi wa Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur Allah SWT kumpulkan di rumah yang mulia ini di pagi hari, awal hari yang penuh barokah. Atas barokahnya ini Rasulullah SAW khusus mendoakan kita umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah kepada umatku di pagi hari ini. Jadi sudah 15 abad yang lalu Rasulullah SAW sudah mendoakan, memikirkan kepada kita sekalian. Dan doa ini berlaku sampai kiamat atas risalah beliau SAW. Maka berkah ini kenapa sekalian? Alhamdulillah kita masih dibangunkan Allah Ta'ala dari kematian kita semalam. Karena tidur merupakan saudaranya kematian. Dengan kita disunahkan membaca doa Allahumma bismika amutu wa ahya wa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita berdoa sekaligus mengingatkan diri kita, mendakwahi diri kita bahwa kita hidup dan bakal mati juga. Dan alhamdulillah di pagi hari ini sebelum sholat subuh kita dikumpulkan di rumah yang mulia ini Masjid Al-Hidayah. Kita ditambahkan lagi sunnah Rasulullah SAW. Semalam kita membaca doa itu, doa mau tidur. Juga disunahkan ketika kita membuka mata tidak langsung bersiul ataupun nyanyi-nyanyi ataupun yang lain-lainnya, tapi disunahkan lagi membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Untuk saling mengingatkan. Karena manusia sifatnya lupa, kalau tidak diingatkan semakin lalai, semakin jauh daripada hidayah Allah SWT. Ya Allah, aku bersyukur Engkau telah menghidupkan aku kembali setelah Engkau matikan. Jadi merupakan statement kita ataupun ucapan kita, ya, kita ini tidak ada upaya daya sama sekali. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang menghidupkan Allah dan membangunkan juga Allah. Tapi pada satu saat kita bakal mati juga. Tidak ada terus Pak Haji dari mana? Tidak ada yang hidup terus. Walaupun dulu kalau kasmaran ingin hidup 1000 tahun lagi. Keren. Ingin hidup 1000 tahun. Padahal kalau masa pengen dulu. Ada pengedan. Manusia terbatas semuanya. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita, dan terutama saya atas undangan guru saya Pak Haji Daliman yang lama berapa puluh tahun tidak bisa kami. Saya juga salah dan nyanyi Pak Haji Daliman. Alhamdulillah bisa kontak kemarin dan kalau tampilkan pada pagi hari ini tidak bisa. Allah nasol dan nabian. Doanya kita kepada Allah Taala semoga hujan ini membawa kepada barokah, kepada rahmat, hidayah, hujan hidayah. Kadang bisa ada hujan azab. Seperti kaum Ad, kaum Lut, itu hujannya hujan apa? Batu dari langit. Pesta azab 7 malam 8 hari. Karena saya baru pulang kemarin dari Yordan, dari Palestina, Yerusalem, dan Qatar. Itu melihat di sana ada Dead Sea, laut mati, tempat azabnya kaum Lut yang durhaka kepada Allah SWT. Pestanya bukan pesta kebahagiaan, tapi pesta azab. Ya. Maka Rasulullah mengeluarkan doa, menyampaikan kepada kita kalau kita dapat hujan ini satu barokah dari Allah. Allahumma sholiban nafi'an. Semoga hujan ini membawa manfaat yang banyak. Di pagi hari cerah, masya Allah, hujan apa? Kesejukan. Karena kita lihat juga di mana-mana banyak hujan tapi bencana. Ya, ya gunung, ya ada tsunami, ada sumina. Pernah dengar gunung sumina, Bu? Ini kamu saya sendiri lah. Kamu saya sendiri. Mungkin pernah dengar dari kamu. Kalau tsunami itu dari laut ke darat Aceh, kita kenal. Kalau sebelumnya ada di Flores 92, 2004 di Aceh dan sekitarnya, bahkan sampai ke Somalia sana. Kena Sri Lanka, kena semuanya itu, ya, kalau besar sekali, ratusan ribu yang di Aceh saja meninggal.
Yang Sumina ini tetangga kita. Gimana? Apa tuh? Di Gintong ini gak jauh-jauh. Di daratan itu bangunan Belanda yang berapa ratus tahun yang begitu dasar hebatnya pecah. 1-2 hari sebelumnya saya dari sana di musola itu ngajak-ngajak orang masuk masjid, tapi pada tidak mau. Ngajak mereka masih ikut mancing pakai apa? Yamaha itu ditaruh di atas buat hadiahnya. Tapi maaf mereka kalau buang air kecil, buang air besar, maksudnya masih kurang aja enggak? Dan memang itu daerah maksiat, daerah tanggul dan sebagainya. Allah tidak sekali-kali mengazab satu kampung kecuali orang-orangnya apa? Berbuat zalim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha segala-galanya. Nah, kembali mungkin buat tambahan kamus Bapak Ibu sekalian, kalau di darat namanya Sumina. Setuju nggak Bu? Ya setuju nggak setuju? Harus setuju. Laut menumpahkan air ke darat namanya tsunami, itu mungkin bahasa Jepang. Dan kalau di daratan kok ada sampai meledaknya bendungan yang begitu dasar, kuatnya Belanda sampai dia bangun dia punya negeri itu sampai namanya dam semuanya, Amsterdam, Volendam, ya Rotterdam, Volendam dan sebagainya. Karena negerinya itu dibendung sama apa? Dam. Jadi di bawah laut itu negerinya itu. Subhanallah. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah di pagi hari ini atas takdir Allah SWT, Allah sempatkan saya pribadi atas undangan Haji Daliman, dan kemudian kita semuanya bapak-bapak ibu mungkin sudah sering sekampungan sama saya. Saya masuk di musola, awalnya musola As-Salam tahun 96, belum jadi masjid. Saya mesti kontrak misalnya Pak Kapten, sampai itu bapaknya mertuanya si Pak Haji Ridwan, Pak Ridwan, Kapten itu juga. Pak Masuknya juga Kapten. Pak Sukiman apa sama? Yang apa? Saya kontrak di situ sekarang pakai Pak Mas di sini. Saya di situ dari 96. Musola sudah jadi, saya diusahakan sama masyarakat Lamboyan Dalam dan juga Pak Lurah, Almarhum Pak Yunus, dan semuanya saya didapuk untuk jadi imam di situ. Nah sebelumnya saya imam di Lamboyan 91. Saya sampai nikah di situ di musola An-Nur namanya. Jadi masuk SHW, ada gang masuk sebelah kanan, itu di dalamnya ada kampung, itu saya kontrak di situ. Saya kasih angkat oleh Allah Ta'ala, dikerjakan di saudara saya, perusahaan Lemoni, Baby Products. Saya didapuk sebagai ekspor manager dan kursi karyawan untuk diajak dekat kepada Allah SWT. Itulah sedikit kronologisnya sampai alhamdulillah Allah kasih rezeki. Saya kontrak dengan sekian kali karena bekas kontraktor 5 kali kontrak pindah-pindah seperti burung kira-kira begitu. Alhamdulillah sampai Allah takdirkan di As-Salam itu. Setahun lebih kira-kira jadi masjid. Kita sepakat sama jamaah dan sampai sekarang saya pun masih jadi imam di situ. Tapi banyak waktunya saya di luar juga. Dan alhamdulillah ini yang tidak disangka-sangka, yang satu anugerah yang besar sekali. Begitu saya telepon juga terima dari Pak Haji Daliman, Pak kita lagi istirahat karena tidak ada namanya. Siapa ini? Tapi saya suaranya sudah mulai curiga kok karena dengan suaranya ini beberapa tahun lalu. Pak Daliman, oh masya Allah, dari tidur ngantuk capek jadi melek. Ya alhamdulillah malah dimulai dengan video sendiri kontak saya, terus mintanya saya kalau ada kesempatan hari Ahad bisa isi. Jadi itu semuanya takdir Allah, tidak ada kebetulan. Kalau kebetulan tidak mungkin, karena saya sebenarnya ada tugas di mana di Cijantung di Kopasusan, kuliah subuh juga. Tapi tidak tahu di switch dari tanggal 2 kemarin menunjukkan nanti insya Allah tanggal 14 atau 16. Jadi ini kalau kita lihat sejarahnya bukan sembarangan, bukan main-main. Alhamdulillah atas takdir Allah saya bisa diberikan kesempatan untuk silaturahim lagi ke musola Al-Hidayah. Tetangga tapi tidak pernah merayakan dosanya kayak baru Allah. Asbab Haji Daliman alhamdulillah disambungkan lagi silaturahim. Moga-moga kita nyambung terus ya, panjang umur, berkah rezeki dan tambah persaudaraan kita. Saudara dunia akhirat.
lagi Muhammadur Rasulullah. Kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti dan pasti kita adalah saudara. Suka tidak suka, ya, kita adalah Allah saudara. Dunia sampai akhir. Apa kemudian Allah perintahkan? Fa aslihu baina akhwaykum. Hendaklah kalian saling memperbaiki. Islah. Inilah islah yang hari ini kita perlu tingkatkan Bapak Ibu sekalian untuk kita kokohkan perbaikan-perbaikan. Terutama perbaikan iman, keyakinan. Nomor satu, asas basic, ya, fondasi. Untuk bagaimana ke depannya nanti akan melahirkan amal-amal soleh dan menghentikan amal-amal salah. Ya, supaya kita semakin ukhuwahnya semakin kokoh. Ini yang dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada zaman akhir sekarang ini yang penuh fitnah, penuh bencana, penuh huru-hara, penuh segala-galanya. Sudah dekat kiamat. Kiamat sudah sangat dekat. Kiamat sudah sangat dekat. Yang pasti kiamat kecil sudah sangat dekat, yaitu kematian kita. Hari-hari kan kita lihat bendera kuning kan. Kalau di Solo sana tempat saya lahir dibesarkan, tempat saya di Wong, bendera merah. Kalau di Cirebon nggak salah bendera putih, tempat ibu saya dilahirkan dibesarkan. Ada lagi katanya bendera hijau, damai mereka. Tapi pokoknya kita di Jakarta ini kalau ada bendera kuning pasti ada kematian, nggak mungkin. Nah itulah kiamat kecil, kita masing-masing akan kembali. Apalagi sekarang kena pandemi, COVID dan sebagainya, udah berita-berita dan macam-macam semuanya serba menjadikan kita ini was-was, segala sebuah ketakutan. Tapi buat orang beriman tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah SWT. Seperti Bapak Ibu memakmurkan masjid musola ini, ya, sama juga walaupun tidak dipakai Jumatan, tapi sama juga masjid cuma digelar namanya musola. Ada langga, ada surau, apa lagi. Tapi masjid tempat sujud, tempat ibadah. Orang yang selalu memakmurkan masjid, Allah cabut rasa takut. Itu Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 18. Dalam surat 9 ini tanpa bismillah, kalau kita baca dimulainya atau di tengahnya cukup dengan ta'awun. Dari mushaf itu tidak ada tulisan apa? Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Ayat. Hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Saya di Assalam, terakhir saya beberapa tahun yang lalu ini, alhamdulillah sibuk juga di Komplek DPR, Masjid Al-Ikhlas, masuk portal dari Puna atau sektor 2 itu, yang berat langsung Komplek DPR. Dan saya di situ juga sibuk. Tambah lagi sekarang tangga yang alhamdulillah atas izin Allah dekatkan. Kalau tidak kan dulu saya ini, tetangga tidak pernah datang ke masjid musola Al-Hidayah. Nah, di mana saja kita memakmurkan masjid-masjid Allah, Allah pastikan itulah orang yang tandanya beriman kepada Allah dan hari ini. Apa cirinya? Menegakkan sholat. Bukan mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat suka-suka dia. Tapi kalau menegakkan sholat awal waktu berjamaah di mana ada di kumandatan. Shallu kama ra'aytumuni usolli, kata Rasulullah, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kita tidak pernah jumpa Rasulullah mimpi pun mungkin tidak. Tetapi yang pasti tiga pokok. Awal waktu disiplin seperti tentara, polisi. Ya, wajib dia disiplin. Dan disiplin mereka bagaimana? Dikapla sama komandannya. Disuruh copot uniform tidak mungkin. Nah, awal waktu berjamaah. Ya, terutama bagi laki-laki. Kalau bagi wanita banyak fleksibilitasnya, banyak usul. Ya. Tapi laki-laki wajib apa? Berjamaah. Kalau tidak berjamaah kira-kira bagaimana? Kalau saya tambahkan dilakukan di laki-laki ini. Ini kalau saya yakin di sini bapak-bapak semuanya 5 waktu insya Allah di masjid atau di musola, di kantornya, di mana saja. Karena kita tahu yakin yang laki-laki itu imam mesti di masjid. Kalau nggak di masjid dilakukan apa? Apa aja dari mana? Yang katakan bukan saya. Kita dilihat di dalam Al-Quran ada kemuliaan bagi kaum ibu, dimuliakan sekali dibandingkan dengan laki-laki. Ada surat An-Nisa. Ya, ini saya ngomongin sana kembali dulu sebentar waktu ini. Terus bagi bersama pemula dan pengenalan. Dimuliakan yang wanita, kaum ibu, sampai jari kita ini yang jempol namanya apa? Ibu jari. Ada Pak Jari Pak? Tidak ada. Bapak-bapak nggak usah ini. Jakarta ibu kota. Pak kota ada?
bank dapat gelar 2, bupati, subhanallah. Betul nggak Bu? Ini buat angkat kaum ibu karena kita sebenarnya lahir lewat ibu, nggak ada lahir lewat pabrik, nggak ada. Dimuliakan kaum wanita. Bupati laki-laki, istrinya mendampingi namanya bupati. Surga di bawah telapak kaki, nggak ada telapak kaki bapak. Kepada siapa? Aku berbakti ya Rasulullah, aku datang. Ibumu, siapa lagi? Ibumu, siapa lagi? Ibumu baru ayahmu. Tapi diplesetkan katanya suruh nikah 3. Menawar aja menafsirkan hadis ini. Jadi biar istrinya berapa? 3. Dan itu apa namanya pengkhianatan dan ketercilaan. 3 kali berbakti kepada ibu dimuliakan karena begitu besarnya pengorbanan kaum ibu. Laki-laki memang dia pemimpin, dia di luar ujung tombak mencari nafkah sebagai imam rumah tangga itu. Masing-masing punya kelebihan. Nah, poinnya apa di sini Bapak Ibu sekalian? Kok tadi saya bilang laki-laki kalau tidak sholat di masjid dilakukan apa? Laki-lakinya nggak ada sholat laki-laki. Tapi silakan buka nanti surat An-Nur ayat 37. An-Nur 37. A'udzu billahi rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi qulubil absar. Ayat. Laki-laki bukan sembarang pria kalau iklan, bukan sembarang yang tidak diperdaya dengan jual beli atau perniagaannya, silakan sibuk. Seorang laki-laki, bapak, pemimpin, imam, dia sibuk dengan masing-masing profesinya. Tujuannya apa satu? Untuk mengayomi rumah tangganya, memberi nafkah wajib nomor 1, istrinya nikah bersama dengan supastria dan sebagainya. Nanti dilahirkan anugerah keturunannya, anak, cucu, cici dan sebagainya. Tanggung jawab siapa ini? Ibu-ibu rumah tangga. Profesinya apa? Profesi yang luar biasa, seorang ibu rumah tangga. Laki-laki, dia kalau tidak melaksanakan daripada perintah Allah menegakkan sholat, berarti tadi laki-laki dilakukan ke laki-laki. Setuju tidak kira-kira Pak Haji? Apa dari mana? Bu, setuju tidak? Setuju. Ya, alhamdulillah bapak-bapak pasti salah lima waktu sholatnya di mana? Di musola ataupun di masjid. Laki-laki bukan cuma laki-laki. Alhamdulillah masanya kaitan saya berdua. Di Sabah putranya Pak Raya, alhamdulillah dulu jamaah tetap kami di Assalam sampai Allah takdirkan kita itu sudah lambat Allah berdoa. Satu lagi tadi adik kita Farel. Masya Allah. Insya Allah nanti bisa nambah lagi ya. Kita ajak nanti Mustafa juga muda, single. Putranya sudah 2. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa masjid atas izin Allah Subhanahu. Bisa sholat subuh berjamaah luar biasa. Rasulullah SAW bersabda dari firman Allah SWT hadis qudsi, siapa yang pagi-pagi hari dia pergi ke pasar, dia membawa bendera syaitan. Membawa bendera syaitan. Bukan berarti orang yang mencari nafkah kemudian dia dimarahi itu kira-kira marah nggak? Artinya apa? Pagi-pagi melek motor langsung dia cari dunia. Sibuk dunia, dia sampai melupakan sholat kewajiban. Nah, sebaliknya orang yang pagi-pagi hari dia pergi ke masjid, dia membawa bendera iman, bendera Allah SWT. Alhamdulillah kita pagi yang cerah ini diturunkan sedikit hujan. Biasa kita minum waktu. Yang siapa sholat subuh ini dalam perlindungan Allah. Man sholat subuh berjamaah bahwa fi dimatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah dalam perlindungan Allah. Satu hari ini kita dalam perlindungan Allah. Sudah ada garansi dari Allah. Sampai Allah mengeluarkan statementnya apa? Siapa yang mengganggu apa yang aku lindungi, aku nyatakan perang dengan dia. Ya, yang menyatakan jawab ini Allah langsung. Kalau kita mati hari ini, ya, kita tidak tahu kan ini barang yang baik, tapi pasti nggak mati. Kalau kita mati hari ini, hari Ahad, bukan hari Minggu, hari Ahad, hari pertama, Ahad, Allah tunggal esa. Kalau kita mati ketika kita sholat subuh berjamaah, mati dalam perlindungan Allah SWT. Dijamin Allah SWT. Dan bahkan kita dicabut daripada sifat munafik. Daripada sifat munafik. Karena di zaman Rasulullah SAW, orang-orang yang bersama beliau di Masjid Nabawi di Medina, kan belum ada lampu apalagi masuk
Masya Allah kristal berat, cuma nggak bisa dihitung. Berapa banyak penerang-penerang dulu nggak ada sama sekali, paling-paling minyak zaitun. Ya. Di luar nggak ada penerang, jalan-jalan raya nggak ada, gelap gulita. Banyak serigala. Saya 5 tahun tinggal di sana tahun 781 tahun airport Jeddah. Saya foreman security di sana. Itu ngalami saya kira gelapnya itu kalau gelap banget jari depan mata kita tidak nampak. Bagaimana di zaman Rasulullah selesai. Itu sampai Rasulullah menggambarkan apa? Sungguh berat sholat isya dan subuh berjamaah buat orang munafik. Orang munafik itu orang Islam juga sholat di masjid, tapi saya dalam badan, saya terang-terang. Sholat apa itu? Datang ke masjid. Zuhur ke masjid asar, ke masjid maghrib, antara terang dan apa? Tapi kalau sudah isya banget, udah. Dianggapnya Rasulullah tidak lihat. Allah kasih mukjizat kepada Rasulullah. Di samping mata yang nampak di depannya, beliau bisa lihat dari belakang. Ini mukjizat, salah satu mukjizatnya Rasulullah SAW. Karena kebiasaan orang munafik itu, kalau sholat di shop pertama, setor wajah kira-kira gitu. Setor apa? Pamer. Tapi kalau sudah isya, dan Allah itu beritahukan lewat wahyu, ada bahkan di dalam satu surat Al-Munafiqun. Dan dalam surat yang lain ada penjelasan siapa orang-orang munafik. Semoga Allah selamatkan kita dari sifat munafik. Karena orang munafik itu yang pertama masuk neraka jahanam. Yang pertama masuk neraka jahanam siapa? Orang munafik, ya orang Islam itu. Nah, tadi bagaimana Bapak Ibu sekalian? Sungguh sangat berat sholat isya dan subuh berjamaah buat orang munafik. Seandainya mereka tahu fadilahnya, mereka pasti akan datang walaupun apa? Harus berangkat. Alhamdulillah atas izin Allah, bukan kekuatan kita, la haula wala quwata illa billahil azim. Allah sudah biasakan kita sholat 5 waktu di mana? Di masjid. Ini kita jaga sampai kapan? Sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mengabdilah kamu kepada Allah sampai datang keyakinan kepada kamu. Kalau ulama tafsirkan turun sampai mati. Tadi yang sama dengan arti ayat pertama. Ya, sampai nafas terakhir. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri sebelum wafat, sebelum ajal, bagaimana beliau sakit sekali-kalinya menjelang ajal. Pengen ke masjid, beliau wudhu pingsan sampai akhirnya beliau setengah paksakan, dan setelah beliau sadar minta digendong kemana? Ke masjid dengan Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib, sepupunya beliau semua. Ya, digendong sampai kakinya itu nggak nambah tanah, terseret. Sampai beliau duduk di depan sholat pertama, sholat dalam keadaan duduk boleh, ya. Kalau tidak mampu berdiri apa? Duduk, nggak mampu berduduk, jangan tidur nggak bisa sholat. Apalagi tiduran, berbaring. Beliau sendiri mencontohkan ini semua segala sebagai hukum. Beliau sholat dalam keadaan duduk dan kemudian dipersilakan Abu Bakar As-Siddiq menjadi apa? Imam. Dan sekaligus nggak pakai acara pilkada, pilkoplo, pil-pil semuanya yang habiskan segala-galanya. Yang kelak menjadi penggantinya Rasulullah siapa? Otomatis Abu Bakar As-Siddiq yang paling banyak. Nah, beliau contohkan sendiri. Begitu pentingnya sholat 5 waktu yang berjamaah. Bukan tidak sama dengan sholat Jumat, tidak sama dengan sholat yang apalagi lain di 2 hari raya. Mereka adalah wajib juga, tetapi yang sangat wajib adalah yang 5 waktu. Saking pentingnya Rasulullah diangkat, ditemukan Allah di Sidratul Muntaha. Bukan sholat Jumat, walaupun di dalam Al-Quran ada judul sholat Jumat. Ya, nggak ada sholat 5 waktu, nggak ada sih. Bukan sholat 2 hari raya. Tetapi pentingnya sholat yang 5 waktu ini tiangnya agama, tonggaknya agama. Siapa yang menegakkan sholat, berarti dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, berarti merobohkan. Sekarang kalau kita tanya Bapak Ibu sekarang, umat Islam lebih banyak menegakkan agama atau merobohkan agama? Kenapa sekarang banyak musibah? Kenapa sekarang banyak fitnah? Banyak macam-macam. Mayoritas terutama di Indonesia tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa. Dikangkangi sama berapa gelintir manusia. Itu ujian semua, itu peringatan. Itu peringatan semua. Kalau kembali itu umat Islam 5 waktu masjidnya sudah seperti sholat Jumat di waktu subuh, itulah tandanya kejayaan umat apa? Islam. Dan itu yang ditakuti sama Dajjal. Kita harus sebutkan siapa-siapa, satu aja namanya siapa? Dajjal. Raja Hok. Raja apa? Kalau Allah hak sama Hok sama nggak? Bukan Ahok, lain lagi. Ini ngomong orang nggak boleh. Hak
dia tahu dia adalah dajjal, sang pembohong, raja apa? Karena tidak bisa dibedakan antara hak dengan batil. Wa qul ja'al haq wa zahaba batil innal batila kana zahuqa. Kalau hak hadir, hak datang, cahaya datang, pasti gelap hilang. Karena gelap tidak ada kekuatan. Ini lampu cuma berapa watt? Jadi ada sumbernya dari apa? PLN. Ini orang bayar kira-kira berapa? Dipedot, yang kira-kira gitu. Koslet. Sebentar lagi sumbernya energi yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah matahari. Berapa juta mil di atas kepala kita. Sebentar lagi ini dia pasti keluar. Ya. Kalau koran hanya terbit, bisa tanggal merah nggak terbit. Tapi kalau matahari pernah selama kita hidup nggak pernah terbit capek. Ada nggak, Brian? Ya. Matahari kok nggak terbit libur tanggal merah, libur bersama, ada nggak? Tidak mungkin. Malam gelap kemarin matahari terbenam, ya di barat, dan sebentar lagi ini, insya Allah matahari pasti akan terbit, mengeluarkan ataupun istilahnya menyebabkan gelapnya malam, terang sepanjang hari. Itulah al-haq. Allah al-haq. Ya. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan kita semuanya ini Bapak Ibu sekalian, orang yang beriman adalah ahlul haq. Surat Al-Asr kan? Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita ini akan rugi sekali dunia akhirat. Kalau di dunia bisa ditambah, bisa dibantu, bisa di. Tapi kalau nanti di akhirat setelah mati, kira-kira bisa kembali ke dunia kan? Nggak bisa. Manusia sangat-sangat singkat hidup di dunia. Maka Mbah kita bilang, urip ono dunya mampir. Coba kapten dari Pak Tor. Iya Pak. Iya. Kita jawab. Alhamdulillah. Urip ono dunya mampir mobil. Nek mobilnya kakek kembung kentem. Kira-kira gitu loh. Ya, itu pun dalam Al-Quran ada. Surat Al-Imran nggak salah. Ya, ambilnya rombongan waktu mau menghadapi jalur, dia perintahkan nanti kalian akan melintasi sungai. Siapa yang minum secukupnya, seteguk saja akan dimenangkan. Tapi kalau minumnya kembung, kira-kira bagaimana? Tentara kok minumnya kakean kembung. Nah, di dalam Al-Quran pun sudah ada itu. Maka bagi kita keluarkan statement, ya, ini minumnya kakek jadi apa? Kembung. Ataupun capek lemas itu sudah sekali. Nah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, inilah saatnya kita bagaimana untuk menyatukan persaudaraan kita. Dipecah belah pecah, ya, pecah belah sampai hancur-hancuran. Nah, tapi insya Allah akan terkuat. Sing waras ngalah. Ya. Sekarang ini sudah mulai umat Islam mulai merampak karena dibohongi, di macam-macam ini. Ya, yang sing sadar, sing waras apa? Mulai merampak. Nama-nama merek-merek yang ada mulai ditinggalkan. Kita kembali kepada satu Allah, satu Al-Quran, satu Nabi SAW, dan satu jalan. Siratal mustaqim. Walaupun beda bangsa, beda suku, beda profesi, beda apa, no problem. Wajib kita berbeda. Nah kalau suami-istri, suami-suami, istri-istri kira-kira beda nggak? Allah takdirkan semua berbeda. Mau jari kita juga 5. Nih, apa namanya? Istilahnya apa itu? Ini kan bentuknya 5 gitu. Beda. Tapi ini semuanya ada fungsi. Jempol merasa yang paling benar dewek, kira-kira bagaimana? Tidak ada 4 ini, kira-kira jempol roh. Telunjuk, kelingking, tidak ada. Semuanya Allah ciptakan ini sebagai tanda ayat daripada ayat Allah. Masing-masing punya fungsi. Ya, masing-masing punya fungsi. Kalau rata sekop itu, ya. Jadi 5 ini Allah berikan keberkahan yang luar biasa. Bisa memegang, bisa apa saja dengan berbeda. Memang Allah letakkan berbeda, ada jalan. Tetapi ya sekalian, di dalam perbedaan itu kita bisa bersatu, kita bisa saling memperbaiki. Oh luar biasa. Tadi surat Al-Hujurat ayat 10 saya ulang kembali. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman adalah saudara. Haram darahnya dan haram kehormatannya. Tidak boleh caci maki, mengambil haknya orang dan sebagainya. Banyak misalnya Rasulullah SAW menyampaikan tentang hal ini khususnya di
haji wada sebelum beliau wafat. Warisan atau nasihat beliau yang luar biasa. Sampai sahabat tidak berani melihat ke atas, melihat wajah Rasulullah. Saking dahsyatnya nasihat Rasulullah. Dari mulai pada sholat duhur asar, jamak takdim qashar itu kalau kita pergi haji, 2 rakaat. Berikutnya beliau di atas kendaraannya uswah, unta putih. Beliau menyampaikan tausiahnya sampai menjelang matahari terbenam, baru nanti melanjutkan pergi ke Musdalifah. Tidak sholat maghrib isya di Musdalifah, di mana di Arafah, tapi sholatnya di mana? Musdalifah. Kalau bapak ibu pengalaman sudah pernah haji, ya nanti pasti sholat duhur asar itu di Arafah. Dan haji itu Arafah. Kalau tidak kumpul di Arafah tidak sah haji, karena itu rukun. Berarti pernah dengar sejarah di Indonesia ini terjadi berapa itu saya lupa. Itu 3 utama yang paling top level sampai pemerintah dan Pak Harto semuanya wajib ikut apa? 3 utama. Tapi pada waktu hal apa itu ada udur kemacetan ataupun dan sebagainya, ada salah teknik atau bagaimana, masa pegawai tak keluar, tidak bisa wukuf di Arafah, sandar sini. Ditutup sama jamaahnya berapa ribu, pengpiro, langsung total bangkrut. Karena dia wajib mengajikan tahun. Kira-kira bagaimana ini? Ini sudah ada pasang, ada surut. Tidak mungkin orang kaya terus. Kayak siapa? Kayak setan, kayak monyet, tidak mungkin. Pasti ada perubahan, ada perbaikan. Nah, sekarang ini bagaimana? Allah SWT menasihatkan kepada Rasulullah SAW sebagai juru nasihat Nabi terakhir. Sejarahnya itu ketika haji wada, haji sekali-kalinya, dan tidak lama setelah itu lebih kurang 80 hari beliau kembali ke Madinah wafat, menyampaikan nasihatnya luar biasa dari pada sholat duhur dan asar dan takbir qashar 2 rakaat. Enggak perlu pakai sholat sunnah, masing-masing aja di sekolah kok. Iya kan? Enggak pakai kopiah, enggak pakai apa? Dia kalau sok pintar atau malah wah saya kurang khusyuk nambah lagi, malah cari perkara itu. Karena dikasih kemudian pelonggaran sebagai orang yang sabar, panas dan sebagainya. Nah kemudian beliau menyampaikan nasihat yang begitu banyak. Itu kalau dihabiskan itu begitu banyak sekali nasihat haji wada. Terutama pentingnya ukhuwah Islamnya. Jangan sampai menumpahkan darah, jangan sampai mengambil haknya orang, jangan sampai banyak sekali nasihat-nasihat Rasulullah. Kalau kita baca di satu rangkuman hadis itu begitu panjangnya. Karena pada mulai pada duhur itu tadi sampai menjelang maghrib, lalu sudah Allah nanti kira-kira. Ya. Itu dibukukan sebagai panduan kita hari ini akhir zaman untuk bagaimana kita ini betul-betul merapatkan barisan ukhuwah Islamnya kita. 1 Allah, 1 kiblat, 1 Quran, 1 tujuan. Kita mau tujuan di mana? Ada tujuan lain. Padahal tujuan cuma 2. Kalau dasar surga mana? Neraka. Tidak ada 2, tidak ada 3. Farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Sebagai kamu di surga, sebagai kamu di. Tapi kalau tawar kira-kira kita pilih mana? Tidak ada harta pemidan pun dia surga. Harta dia kan cuma surga pun rokok. Surga, harta edan. Kecuali artis. Artis dia bilang apa? Tidak apa-apa saya neraka ini banyak sama selebritis. Mau dari dan bilang rokok ini malah mengerikan. Nah, pentingnya bagaimana kita merapatkan barisan ini. Allah jauh hari sudah memberikan dalam satu surat Al-Hujurat. Banyak sekali nasihat-nasihat Allah Ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Perbaikilah hubungan kalian. Islah, ya. Kalau iblis itu dia ifsad, rusak, hasad. Dosa yang makhluk pertama dalam sejarah kehidupan ini adalah iblis. Maka tidak ada orang memberi nama anaknya walaupun dia super preman, bangga anakku namanya iblis. Pernah dengar? Tidak ada. Manusia ini adalah ciptaan Allah terbaik sebagai khalifah. Ya, apalagi kita umat Muhammad SAW akhir zaman ini, umat yang terbaik. Khairul umat. Kuntum khairul umatin. Kalian adalah umat yang terbaik, the best people. Ukhrijat linnas, ditampilkan di tengah manusia, go public, go internasional. Untuk apa tujuannya? Islam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah dalam surat Al-Imran surat 3 ayat 110. Maka perbaikan ini Bapak Ibu sekalian khususnya di akhir zaman dan khususnya di negeri kita tercinta Indonesia ini yang sudah diopok-opok habis-habisan oleh Dajjal. Antainya Dajjal, belum Dajjal. Ya, antainya Dajjal seluruh dunia, konspirasi, makar-makar. Tapi kita
sholat baca wirid, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal minka. Ya Allah, kalau Engkau memberi, sejagat menolak gak bisa. Jin, manusia, malaikat, kabeh nolak kira-kira bisa. Ini ajaran tauhid. Jika kita tidak sembarangan kalau kita tawatin. Allahumma la mani'a lima a'taita. Engkau tidak ada siapapun yang bisa menolak apa yang Kau beri. Ya. Wala mu'tiya lima manata. Dan tidak ada yang menolak, tidak ada yang memberi apa yang Kau tolak. Sejagat semuanya mau menghalang lagi, kira-kira bisa nggak? Dan yang berkuasa, yang maha kuasa hanya satu, itu Allah. Allah yang dulu, sekarang akan datang, sama atau beda? Sama apa beda? Sama. Itulah keyakinan kita perlu cekakkan, yang kita perlu sampaikan. Kita seperti sekarang ini kumpul hari Ahad, Masya Allah, bukan hari Ahad yang biasa. Ya. Bagaimana kita untuk menyatukan keyakinan kita di dalam hati kita yang bersih, jangan sampai ada anasir-anasir apa? Syirik, fasik, nifaq, hasad dan sebagainya. Allah SWT menyantumkan kepada kita kunci-kunci dalam Al-Quran. Memang hadirin sekalian, Allah yang Maha Kuasa menurunkan Al-Quran awalnya di Gua Hira, Iqra 5 ayat, Iqra di surat 3 lagi. Nanti penutupnya setelah lebih kurang 23 tahun di Haji Wada itu tadi saya sampaikan, bagian ayat ketiga surat Al-Maidah. Artinya surat hidangan, datangnya dari langit buat kaum Nabi Isa. Kalau kita lihat susunan Al-Quran, urut gak kira-kira? Al-Quran kita pertama apa? Al-Fatihah, ya kan? Tapi nanti surat yang ayat 5 ayat yang diturunkan di Gua Hira, diturunkan di mana? Apa dibukukannya di mana? Diletak kata letaknya di mana? Juz amanah, ya. Surat Al-Alaq, Iqra surat dikatakan khalaqal insana min 'alaq. Dan nanti surat yang diturunkan setelah 23 tahun Rasulullah dapat wahyu. Al-Maidah 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam. Diletakkan di mana? Di surat Al-Maidah di antara ayat ketiga. Siapa yang meletakkan ini sekarang? Semua dari Allah, wahyu, kalamullah, bukan makhluk dia, ya, yang maha hidup. Dan sebagai petunjuk buat kita umat Rasulullah sekarang tidak ada nabi lagi, tidak ada malaikat datang. Dulu para sahabat lihat Nabi SAW, wajahnya yang mulia, akhlaknya yang agung, ya. Malaikat Jibril datang ke masjid, para sahabat lihat. Silakan buka di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Laki-laki yang tampan, pakaian putih, bersih, rambutnya hitam, tidak ada tanda perjalanan di padang pasir yang pasti kotor, ya, tidak dikenal siapa-siapa, ya. Datang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di dalam malam ini. Sahabat dengan akhlak adab yang luar biasa, tidak tanya sopo, tidak ribet, buka jalan, duduk, adu tembel dengan Rasulullah. Apa itu Islam? Nah, nanti silakan buka lebih konkretnya di mana kita Riyadhus Shalihin, karena Imam Nawawi yang ratusan tahun yang lalu. Nah, dijawab oleh Rasulullah, rukun Islam itu benar kata orang itu. Para sahabat dengan akhlak dan adab yang luar biasa, mereka lihat aneh, cuma nggak berani, cawe-cawe nggak berani, tanya-tanya sopo. Benar kata si orang tadi. Kemudian yang kedua tanya apa itu iman, dijelaskan rukun iman. Benar lah. Dan ketiga ditanya apa itu ihsan, dijawab ihsan, ya, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau mengabdi menyembah kepada Allah seolah-olah engkau lihat Allah, tapi tidak mungkin, ya. Melihat lampu 10 watt saja kita kuat kan? 100 watt, 1000 watt, lihat matahari, Allah itu nurun ala nur. Nah, engkau mengabdi kepada Allah seolah-olah lihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, pasti tidak bisa melihat Allah. Yakinilah Allah pasti melihat kepada kamu. Itu rukun yang paling tinggi, namanya rukun ihsan. Setelah Islam, iman, ihsan. Ini yang ajarkan tamu ini tadi. Para sahabat belum tahu. Kalau kita sudah dapat bocoran karena sudah hadis ini. Nah, kemudian yang poinnya terakhir tanya kapan datangnya hari kiamat. Dengan tawadhu beliau mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau itu tunjukkan ciri-cirinya. Nah, salah satunya banyak ciri-cirinya, ya. Nanti orang Gunung Pluto masih kenal Gunung Pluto. Orang
berbaju dan tidak beralas kaki. Orang ketinggalan zaman dulu. Nanti mereka akan membangun gedung-gedung yang tinggi. Sekarang sudah ada tandanya belum, Pak? Di mana? Ini kuis-kuisan biar anak untuk sudah kita nonton biasa paling akhir nonton. Di mana itu? Apa namanya? Burj Al Khalifa. Tingginya berapa? Saya sudah undangan dari sana sudah lihat dan apa? Ayat itu semuanya ada. Hadis itu ada semuanya dalam dalam berita. Namanya Burj Al Khalifa. Tingginya berapa? 812 meter. Uang Saudi lebih edan lagi. Saya 5 tahun tinggal sana tahu karakter orang di sana. Apalagi yang badu suka taksi zaman dulu itu buat ngeri. Kalau sekarang sudah banyak maju mereka pendidikan luar negeri dan sebagainya. Tapi ya sekolah dua lah kira-kira. Saudi tidak mau ketinggalan. Ya, sepupu dengan Raja Salman yang terakhir ini yang sampai kemarin dimasukkan penjara di Sheraton, tapi bukan di Sheraton yang tingkat 7 di basement, karena dia harus keluarkan 70 triliun. Harus setor kepada pemerintah dan sebagainya. Nah, dia bangun maunya tadinya kumpulkan arsitek insinyur seluruh dunia 1,5 kilo. Pegang apa bedanya? 1,5. Tapi alat-alat musyawarah atau perkiraan ini kalau mentok misalnya 1,2 kilo. Edan. Itu sudah ada hadisnya Rasulullah SAW. 1,2 kilo. Di atas awan-awan. Memang di Saudi tidak ada awan. Kalau Bapak Ibu mengalami di sana, pernah lihat awan tidak? Tidak ada. Mau panasnya sampai 55 derajat. Kalau bulan Juli makan kurma itu, ya. Panasnya sama debunya itu, wah tidak kuat. Panas Pak. 55 derajat. Kalau kita 35, 37 aja udah apa namanya? Enggak bagus. Ya. Itu pokoknya dibangun namanya Kingdom Tower. Jadi menara kerajaan. Berapa dari 1, jadi tanda-tanda kiamat sudah dekat belum ini? Sudah dekat. Ya, cuma kapan waktunya adalah rahasia Allah, termasuk rukun iman kita. Ketahui bahwa kiamat itu adalah kita imani, cuma itu masalah gaib. Bagaimana kiamat kita gaib enggak? Ada yang tahu enggak kematian seorang? Kok tadi ketemu kok seger, loh, kok bendera kuning? Siapa sih ngerti? Kalau mati kok siap-siap atau orang jahat sekalipun dia cepat tobat. Nah, hadirin sekalian, itu setelah beliau mengatakan demikian dibenarkan oleh apa namanya malaikat tadi dan kemudian tamu tadi dia pergi di gelap malam. Para sahabat dengan akhlak adab yang luar biasa datang siapa ya Rasulullah. Baru kemudian Rasulullah dia mulai tanya, tahukah kamu siapa dia? Selalu mereka mengatakan kalau tidak tahu Allah wa Rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kalau ada kemudian lagi setelah tadi tamu tadi yang asing tadi yang aneh tidak pernah datang sebelumnya meninggalkan di gelap malam, Rasulullah bertanya, tahukah kalian siapa dia? Dijawab sentak, Wallahu Rasulullah. Allah dan Rasulullah beritahu. Beliau katakan itulah Jibril alaihissalam yang datang kepadamu nyaru siapa? Manusia. Kita sekarang pernah lihat Jibril enggak? Saya pernah lihat. Loh, kok Paniman? Lihat di TV. Namanya Jibril Sisi. Pemain Prancis, saya pemain bola. Dan mainnya di luar negeri sana main begitu. Namanya Jibril Sisi. Orang hitam yang main Prancis di orek-orek kepalanya. Kemudian di sisi di Baghdad di Bekasi sana. Juga namanya Jibril. Namanya saja, tapi belum pernah lihat. Malaikat Jibril, para sahabat lihat mata kepala nyaru mengajarkan Islam, iman, ihsan dan kapan datangnya hari. Dan itu ada hadis yang tidak bisa ditolak, hadis sahih, Bukhari, Muslim dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di penghujung penyampaian saya, insya Allah, inilah kita sekarang harus merapatkan hati kita. Yakinilah kita hanya Allah satu-satunya gabungan kita. Apalagi macam-macam sekarang pandemi, COVID, macam-macam itu. Ya, ini sudah, ini baru percikan, baru apa? Cipratan Dajjal, ujian itu. Tapi yang Maha Kuasa siapa? Yang menghidupkan mematikan siapa? Allah. Walaupun kita tidak boleh sembrono, tidak boleh nantang, tidak boleh. Ada ikhtiariahnya, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Mau sholat pasti kita apa? Cuci tangan, wudhu itu sudah komplit.
Ini saya kasih dia juga Bapak Ibu sekalian untuk tambah semangat, tambah kita yakin. Saya membiasakan alhamdulillah dari dulu dan terakhir-terakhir apalagi COVID ini. Itu kita setelah cuci tangan ya, dengan sabun dan sebagainya. Kemudian sunnahnya kita masukkan air mana? Tenggorokan dulu. Gargel kalau bahasa Inggris. Nguras apa itu? Lendir. Kalau maaf kasarnya teriak. Karena kita habis tidur, habis di AC ini kira-kira nempel sini lah. Semuanya bahaya kan? Nah kalau kita hitung-hitung, tidak usah jauh-jauh ada sinar matahari masuk jendela kita. Itu sinar matahari kemudian kita lihat titik-titik berapa triliun apa namanya debu itu. Apa tidak pas-pas? Tidak bisa hidup kita. Bahkan ada satu hadis, satu riwayat. Kalau kita ini tidur mau tidur tidak membersihkan kita punya tempat tidur dengan apa sapu, ya, atau dikibas baca doa. Karena bukan cuma binatang saja, bukan cuma apa namanya bakteri-bakteri ataupun apa DNA kecil-kecil lagi. Setan pun juga tinggal di situ. Maka mengibaskan aku di kalimatillah hitam nanti bisa dimaklumat. Dulu bisa ada laba ada. Nah, tapi kalau kita bacakan itu dan sunnahnya dibersihkan, dijaga, dilindungi. Termasuk tadi mau wudhu, gargel 3 kali, itu insya Allah bersih. Dituntaskan sebersih-bersih. Sekarang diobok-obok apa enggak? Dipaksa lagi. Dipaksa lagi sampai saya lihat astagfirullah. Moga-moga kita tidak lapor yang ini. Tidak tahu diapakan itu. Nah kita tiap hari sudah 5 waktu minimal, apalagi sama tahu kita seperti Bilal. Gara-gara dia jaga wudhu, suara sendalnya Bilal sudah didengar di mana? Pernah dengar nggak Bapak Ibu sekalian? Ya. Sampai Rasulullah dia heran tanya, ya Bilal apa yang menjadikan kau dimuliakan Allah? Saya tidak ada apa-apa ya Rasulullah, saya mau cinta dia wanita mantan budak. Tidak, coba cari singkatnya. Setelah diberitahukan, saya itu biasa menjaga wudhu. Kalau batal cepat apa? Jadi jangan kita malas lupa. Syukur-syukur sudah terbiasa. Begitu kita batal wudhu, cepat kita wudhu, batal wudhu kita buang air kecil, besar ataupun yang lain, cepat-cepat apa? Wudhu. Itu Bilal, suara sendalnya sudah sampai di mana? Surga. Uangnya masih di mana? Sedangkan Abu Lahab, pamannya Rasul, besannya Rasul, yang sombong, nolak dakwah pertama di Bukit Sofa, masih hidup pasti calon ahli. Apa ayatnya ini? Suratnya? Al-Lahab, Al-Masad, satu surat artinya 2. Tabat yada Abi Lahabin. Masih hidup pasti calon ahli neraka. Sungguh celaka 2 tangan Abu Lahab. Artinya perbuatannya dan tidak ada manfaatnya hartanya, sombongnya tidak. Bahkan istrinya suka bikin fitnah, hok-hok dan sebagainya. Yang mengumpulkan kayu bakar semuanya akan membakar satu keluarga semua. Bilal Cire orang ajam, orang bukan orang Arab. Tidak ada bedanya Arab dengan ajam, kecuali dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Tadi kembali Bapak Ibu sekalian, membersihkan apa kita punya tenggorokan 5 waktu, minimal 5 waktu, syukur-syukur berkali-kali. Nah, poinnya tadi Bapak Ibu saya sebutkan, kita istinsat, ya, memasukkan air kemana? Ke hidung 3 kali juga, sunnah mobil 3 kali. Masuk bahkan sampai sakit lebih baik, sampai kesegaran hidung keluarkan. Insya Allah tidak bakal kena COVID. Ya, tambah lagi sedikit sebelum pas ya Pak. Saya kalau ngomong tidak bisa direm, terus dicekakin. Ada satu konglomerat dari web. Dia punya apa semuanya, pesawat pribadi, kapal pribadi, konglomerat, tempat rasanya. Ya. Itu dia punya penyakit namanya apa? Sinusitis apa sinusitis apa sinisitis. Artinya berusaha dengan apa? THT. Keliling kemana-mana berobat nggak sembuh-sembuh. Apa? Kok dia malah pusing? Mungkin dia buka apa namanya situs apa buka ini. Zaman sekarang tambah Google banyak. Di mana terkenal ada dokter spesialis di Swiss. Alhamdulillah saya pernah ke Swiss juga. Di tempatnya di kota Zurich. Singkatnya mereka kontak-kontak bikin janjian. Dan namanya dia konglomerat, dia punya pesawat pribadi, tinggal pakai pilotnya, berangkat pagi pulang sore, kira-kira gitu lah. Setelah diperiksa sama dokter tadi, apa kata dokter tadi? Dari kasus saya dikasih ini enggak. Kalau ke luar negeri maaf lebih jujur, lebih apa? Ya, kalau kita dulu kan ada di kampung-kampung kita, oke di Solo ada dokter dari orang-orang Papua Cina dulu, malah
nggak boleh bayar malah dikasih apa? Saya sih ingat waktu kecil itu malah dikasih duit dan dia sosialnya luar biasa. Nah, apa kata si dokter Swiss hari ini? Bahasa bebasnya ente bahlul. Kira-kira bahasa apa itu sekali? Ente apa? Kira-kira kalau orang-orang dibutuhkan marah nggak? Marah. Loh bahlul piye? Ente bahlul. Ente punya Nabi itu sudah 15 abad yang lalu mengajarkan apa? Istirsak. Masuk ke dalam hidup, keluarga. Alhamdulillah saya kebiasaan keluar masjid, masuk masjid selalu kita butuh. Dan biasanya kalau sudah 3 kali itu bersin, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Yang lain membalas, ya alhamdulillah. Tambah lagi, yahdina wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Orang-orang Islam kan saling apa? Mendoakan, saling menolong. Ada jenazah yang antara diuruskan, ada orang sakit dijenguk, dibawa ke orang kasih kabar gembira. Orang nggak mampu dibantu. Ini yang harus kita hidupkan sekarang, Pak. Akhirnya pokoknya tadi si konglomerat Arab Kuwait tadi pulang nggak bawa obat, nggak bawa resep, nggak bawanya apa? Kalau dihitung itu kira-kira bagaimana? Pesawat pribadi, tapi dia kan sih dapat obat yang apa? Yang luar biasa, dan itu insya Allah jadi berkah buat kita juga. Insya Allah kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Back to basic. Dalam sunnah ada kejayaan. 24 jam kita hidup dengan sunnah Rasulullah SAW. Tadi mulai bangun tidur kita baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kalau mesti ada jarak waktu berapa menit sebelum adzan subuh, suami bangun duluan, bangunkan istri. Sunnahnya apa? Ambilkan air diapakan? Jangan dibawakan ember atau gayu. Patuh randunya dituju itu. Dan tambah lagi dipijeti, ajak jangan kebablasan aja. Suami mijeti bojone, bojone mijeti suami ini kira-kira bagaimana? Orang sholat subuh, orang sholat tahajud. Ya, ini sunnah semuanya dikerjakan oleh Rasulullah SAW dengan keharmonisan dengan istri-istri beliau, Khadijah, radhiyallahu anha, kemudian sahabat Siti Aisyah yang gadis satu-satunya yang sampai meninggal di pahanya beliau dan sebagainya. Bangunkan tahajud, karena Rasulullah bersabda, siapa yang saling membangunkan tahajud, Allah akan bangunkan satu rumah istana khusus di surga Allah. Kira-kira bagaimana? Harmonis ya kira-kira rumah tangganya? Ya. Insya Allah harmonis, semakin tua semakin jadi. Tua-tua lagi, tapi bukan mejeng-mejeng, tidak tua mejeng, mungkin disebir-sebir tadi itu. Kacamata hitam. Nah, itu kebablasan itu. Artinya apa? Kita dengan pasangan suami istri itulah surga dunia kita. Baiti jannati, rumahku surga. Atau apa ya? Baiti nari. Nari-nari joget. Tapi suruh rumahku surga. Nah, dalam sunnah ini sekarang kita hidup-hidupkan, itulah tandanya cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dia bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Lebih kurang artinya, siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Sunnah sudah banyak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Bukan sunnah dalam fikih, kerjakan dapat pahala, tindakan tidak apa-apa, bukan itu. Sunnah inilah semua perbuatan Rasulullah SAW yang akan mendatangkan ridhonya Allah SWT. Dari mulai mata sampai tutup mata, ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dalam sunnah ada kejayaan, dan ini yang diketahui oleh ahli kitab, Al-Yahud dengan Nasara, yang mereka bagaimana untuk mengalahkan, menjatuhkan dari orang-orang Islam dengan apa? Dia dijauhkan daripada sunnah Rasulullah. Cuma sunnah saja. Yang penting apa? Wajib. Ada sunnah ini yang sekarang yang akan mendatangkan ridhonya Allah. Dalam surat Al-Imran ayat 3. Ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad SAW kepada umat. Allah firman kepada Rasul menyampaikan kepada kita, dan sekarang ada di depan mata kita adalah Al-Quran, panduan kita. Tidak akan sesat selama-lamanya. Kalau kita ini umat Islam, umat Rasulullah SAW ngaku cinta kepada Allah, Allah wajibkan ikut Rasulullah, baru Allah cinta kepada siapa? Allah akan menghapuskan kesalahan yang lalu, dosa-dosa kita diampunkan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, pungkasannya Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama kuatkan iman Islam kita dan ukhuwah Islam kita dari yang belum saya sempurnakan dalam surat Al-Hujurat ayat 10 tadi. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Hendaklah saling memperbaiki di antara kalian.
yang putus disambung, yang bertengkar ataupun bermusuhan didamaikan. Di dalam apa? Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, dekatlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, banyak arti takwa, lebih daripada 240 kata takwa di dalam Al-Quran. Jadi mulai pribadi mulianya manusia dengan takwa sampai Allah janjikan masuk surga dengan apa? Takwa. Kemudian artinya, habisnya, pamungkasnya la'alakum turhamun, agar kalian dirahmati Allah. Seorang itu sekalian masuk surga bukan dengan amal, bukan dengan apa? Amal. Terus ini ada hadis Rasulullah SAW pamungkas dalam kalimat ini. Bersedang-sedanglah kalian dalam beramal. Bersedang-sedanglah kalian dalam apa? Jangan ngoyo. Berlebihan apapun tidak boleh. Bersedang-sedanglah dalam amal dan istiqomah. Karena Allah suka pada amal hambanya walaupun sedikit tapi istiqomah. Karena seorang itu tidak bisa masuk surga mengandalkan amalnya. Kalau dibandingkan dengan nikmat Allah, kita amal sepenuh dunia ini nggak cukup, nggak seimbang. Nah, karena seorang itu masuk surga dengan rahmat Allah. Kemudian sahabat dia belum tahu tanya, tidak juga engkau ya Rasulullah, engkau pun masuk surga dengan rahmat Allah. Dengan tawaduknya dia mengatakan, aku pun masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu. Inilah sekalian yang kita butuh rahmat, kita butuh amalan hidayah. Semoga musola hidayah ini penuh rahmat, ya, jamaahnya semakin kompak. Lebih sekarang lebih banyak maaf pensiunan, masalah pensiunan. Nah, insya Allah kita harapkan nanti pemuda-pemudanya akan dibangkitkan Allah SWT. Kan yang saudara 3 atau 4? 3. Coba beraya tadi siapa namanya? Ada. Siapa namanya? Bambang. Randan. Orang Randan. Bulan Ramadan sholat kita dikasih bantuan sampai ke Ramadan. Dipenuhkan nanti musola kita ini dengan remaja-remaja. Ya, remaja-remaja. Apa? Karena generasi penerus kebanggaan daripada orang tua, anak-anak jadi anak yang soleh dan solehah. Itu yang kita semangatkan. Insya Allah kita hidup dalam keadaan hasanah. Kapan kembali dalam keadaan husnul khatimah. Selamat akhir neraka masuk jannahnya Allah dalam keadaan Allah ridho dan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Amin. Amin. Lebih kurang apa yang saya sampaikan, insya Allah ada manfaatnya. Kita mengamalkan yang benar, yang baik, yang tidak atau yang salah dari saya jangan diamalkan dan jangan diikuti. Itulah yang kita semangatkan. Semua kita untuk mengharapkan ridho Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, demikian uraian kuliah subuh yang disampaikan oleh Ustaz kita. Insya Allah banyak manfaatnya, banyak barokahnya, sehingga semakin kompak kita untuk memperkuat iman dan Islam kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya harapkan mudah-mudahan kesehatan kita selalu dipelihara dan kesadaran kita juga dibangkitkan sehingga pengajian kita di musola ini semakin semarak atas barokah